Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Salam. Salam sehat. Marilah kita budayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan pakai sabun dan jangan lupa pakai masker. Minggu ini kita memasuki minggu biasa ke-18. Saat ini Majelis Gereja masih memutuskan untuk pelaksanaan ibadah yang dialihkan ke dalam ibadah keluarga. Warta Jemaat minggu ini dapat dibaca dalam EWJ. Kita mulai ibadah ini, kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita pujikan kidung pembuka dari kidung pujian nomor 7 bait yang pertama. Terpujilah Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari ibadah kita pagi hari ini kita kuduskan dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit serta bumi. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus hadir dan menyertai saudara sekalian. Kini dan sepanjang masa. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah yang menjadi kekuatan dan sumber kehidupan, sumber keselamatan dan
sumber pengampunan, pagi hari yang cerah ini kami datang kepadamu, seraya terus mengungkapkan segala terima kasih dan syukur kepadamu. Di tengah ibadah pagi hari ini, Tuhan terus memperkenankan kami untuk hadir di dalam perjumpaan kami, baik dengan Tuhan maupun dengan keluarga terkasih kami. Kami datang dengan membawa setiap permohonan dan pergumulan kami, secara khusus di tengah-tengah kehidupan yang kami jalani, yang saat ini boleh kami melakukan banyak introspeksi dan penyesalan diri di hadapan Tuhan. Di tengah keterbatasan kami dan dosa yang kami lakukan, kami pun belum dapat mengungkapkan dan mewujudkan, bahkan menghidupi keteladanan Kristus melalui belas kasih dan spiritualitas memberi. Oleh karena itu kami memohon belas kasih Tuhan, ampunilah segala dosa kami yang seringkali terjebak dengan sikap, tutur kata, dan keegoan kami. Hanya dengan belas kasih Tuhan, kami dimampukan untuk dapat mensyukuri bagaimana karya Allah terjadi di dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa kesalahan kami ya Tuhan. Hanya di dalam Kristus Yesus kami naikkan segala doa permohonan kami. Amin. Saudara-saudara dipanggil berdiri. Berita anugerah pagi hari ini akan kita terima dari Efesus 2 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima, yang beginilah firman Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Dan sebelum lebih jauh kita akan mendengarkannya, saya akan mengajak kita terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang menjadi sumber hikmat kami, tiba saatnya kami dengan penuh syukur akan mendengarkan sabda-Mu. Bukalah hati kami dan nyatakanlah segala kasih-Mu di tengah hidup kami.
Sehingga firman-Mu tidak hanya sekedar kami dengarkan dan tidak cukup hanya sekedar kami pahami, melainkan akan menjadi sempurna ketika firman-Mu juga hidup dan menghidupi kami, bahkan dapat kami lakukan di dalam setiap tanggung jawab kehidupan kami. Bersabdalah dan curahi kami dengan hikmat-Mu, sehingga sabda-Mu menguatkan kami untuk dapat kami mensyukuri bahkan melakukan firman Tuhan di tengah perjumpaan kami dengan setiap insan. Di dalam Kristus Yesus kami sambut sabda Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di minggu biasa yang ke-17 saat ini akan bersama-sama kita renungkan dari Matius 14 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-21. Beginilah firman Tuhan untuk kita semuanya. Matius 14 ayat yang ke-13 sampai dengan 21. Di sana diberikan judul tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan memeliharanya dengan setia. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan salam. Hari ini kita diajak untuk menggumuli satu tema tentang belas kasih Allah mendatangkan berkat. Bahkan secara spesifik kita diajak untuk menggumuli tentang bagaimana spiritualitas memberi seperti yang dilakukan oleh Yesus. Saudara-saudara, kalau boleh kita memilih mana yang lebih saudara sukai antara memberi atau diberi, antara dilayani atau melayani. Saya yakin kita akan lebih suka untuk diberi dan dilayani. Karena dengan diberi atau dilayani, kita menjadi lebih enak, tidak repot, bahkan menguntungkan diri kita, bahkan lebih terhormat dan menyenangkan, saudara. Nah, tentunya
memberi itu sebenarnya tindakan yang sangat mudah. Bahkan anak-anak kita, saudara-saudara, itu bisa melakukannya, memberi sesuatu kepada temannya. Tetapi mengapa memberi menjadi sangat sulit untuk kita lakukan? Nah, tentunya ada beberapa hal yang menjadi rumit. Yang pertama karena terkait dengan bagaimana motivasi orang memberi. Jadi memberi itu menjadi tidak menjadi berkat bagi kita karena memberi itu dilandasi dengan motivasi yang keliru. Memberi hanya menjadi pamrih untuk mendatangkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada apa yang kita berikan. Jadi ada tendensi yang akan kita capai atau kita raih ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Ini yang pertama. Dan yang kedua tentunya mengapa memberi itu tidak menjadi berkat. Karena memberi yang kita lakukan itu disertai dengan perasaan yang tidak dengan sukacita. Nah, sehingga ketika kita memberinya dengan berat hati. Apalagi memberi kepada seseorang tetapi yang kita beri tidak mengucapkan terima kasih. Atau mereka malah justru jahat dengan kita. Pasti kita akan mengatakan, tahu seperti itu tidak aku kasih dulu. Kok orangnya gak mau berterima kasih dan sebagainya. Dan yang ketiga, saudara, memberi itu tidak akan menjadi berkat bagi kita jika itu dilakukan hanya untuk sebuah pencitraan. Misalnya memberi tujuannya hanya untuk sekedar pamer begitu ya, atau memberi lalu kemudian disertai dengan pengakuan kepada orang lain, ini loh saya melakukan ini dan itu. Tentunya hal-hal yang demikian tidak bisa menjadi berkat bagi kita, saudara. Apa itu memberi? Memberi, saudara-saudara, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berarti menyerahkan atau membagikan, menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Dan juga memberi itu berarti menyediakan sesuatu untuk menolong orang lain dan menyediakan orang lain untuk kita siap menderita bagi mereka. Nah, jadi saudara-saudara, memberi itu tentunya tidak hanya berupa material, melainkan juga ada hal-hal yang bersifat imaterial, saudara. Nah, panggilan kita, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai orang beriman tentunya adalah memberi dan juga melayani. Dengan memberi dan melayani sesama, tentunya hidup kita menjadi lebih berarti, bahkan bermakna, karena kita dibutuhkan oleh orang lain. Berbeda jika hidup ini hanya mau untuk diberi dan dilayani saja. Dan tentunya yang terjadi adalah kita hanya menjadi beban hidup bagi orang lain, saudara. Nah, jadi jika kita adalah orang-orang yang telah mendapatkan anugerah dari Tuhan melalui karya Tuhan Yesus Kristus, kita akan menerima jaminan hidup tidak hanya di dunia ini tetapi juga kelak di dalam keabadian kita. Jadi tindakan memberi ini merupakan tindakan spiritual ucap syukur kita atas anugerah Tuhan. Bagaimana sekarang pertanyaannya, jika kita berkekurangan, jika kita terbatas, dapatkah kita memberi kepada sesama? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini berbicara tentang spiritualitas memberi dari keteladanan Yesus. Jadi kisah ini dimulai dari ketika Tuhan Yesus lalu kemudian menyingkir ke tempat yang sunyi.
setelah mendengar Yohanes Pembaptis, lalu kemudian dipenggal kepalanya oleh Herodes, dan tentu ada keprihatinan yang mendalam yang dialami oleh Yesus. Tetapi ketika Yesus mendarat, di sana dijumpai banyak orang-orang dalam jumlah yang besar, dan ternyata mereka mengikuti Tuhan Yesus itu melalui jalan darat, saudara. Dan mereka berharap bahwa Tuhan Yesus ini akan menyembuhkan mereka yang sakit. Jadi bisa dimengerti di sana bahwa mereka dengan sungguh-sungguh untuk mencari dan mengikut Tuhan Yesus. Mereka ingin disembuhkan dari segala penyakit yang diderita oleh mereka. Dan pada waktu itu saudara-saudara, orang yang sakit itu dianggap sebagai orang berdosa. Bahkan stigma dari masyarakat, orang yang sakit itu sebagai kutukan Tuhan, sehingga diasingkan dari kehidupan masyarakat. Nah, sementara untuk mendapatkan kesembuhan adalah sesuatu yang sangat sulit bagi mereka. Dan rupa-rupanya saudara, Yesus pun menyembuhkan mereka yang sakit. Dan melihat banyak orang yang jumlahnya sekitar 5.000 orang laki-laki, ini belum termasuk perempuan dan anak-anak, yang sampai petang belum makan. Di sana kita melihat bagaimana para murid-murid Yesus juga peduli dengan kondisi itu. Tetapi ada hal yang lalu kemudian menghambat para murid-murid Yesus untuk tidak bisa melakukan lebih lanjut, yakni keterbatasan apa yang mereka miliki, terutama makanan-makanan yang mereka bawa. Mereka hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan Yesus justru menyuruh para murid-murid itu memberikan makan kepada banyak orang. Dan perintah ini mengajak para murid untuk mencari sebuah solusi untuk bagaimana para murid-murid di tengah keterbatasan mereka tetap bisa peduli, mereka tetap bisa berbelas kasih dengan kebutuhan-kebutuhan orang lain. Dan jangan cepat untuk menyerah dengan keadaan yang dialami oleh para murid-murid Yesus. Jadi apa yang dibayangkan oleh para murid-murid bahwa mereka ini terbatas sekali, mereka tidak dapat membagi apa yang mereka miliki dengan 5 roti dan 2 ikan kepada 5.000 orang. Sangat sulit untuk bisa ditangkap dengan logika para murid-murid Yesus. Rupa-rupanya oleh Yesus bisa dilakukan dan bahkan berlebih. Saudara-saudara, sangat jelas bahwa ada hal yang menjadikan para murid-murid ini menjadi bingung. Tetapi semua itu diberikan kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menerimanya, lalu mengucapkan berkat itu dan memecah-mecahkan roti yang diberikan oleh para murid-murid Yesus. Dan di tangan Tuhan Yesus, saudara, apa yang dipandang para murid-murid itu sebagai yang kurang, rupa-rupanya justru cukup bahkan berlebih 12 bakul. Pertanyaan kita adalah, apa yang mendasari Tuhan Yesus melakukan itu? Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang memotivasi Tuhan Yesus mengapa lalu membantu dan menolong bahkan memberi orang banyak itu ada di ayat yang ke-14. Yang beginilah sabda Tuhan. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka
dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Saudara-saudara yang terkasih, belas kasihan itulah yang mendasari mengapa Yesus melakukannya di tengah pergumulan, di tengah keterbatasan para murid-murid yang sedang mereka hadapi. Tetapi karena belas kasihan Yesus, ia dapat melakukannya. Belas kasihan saudara atau compassion itu berarti sebuah tindakan yang jauh melebihi emosi atas rasa peduli seseorang kepada orang lain, bahkan emosi melihat penderitaan orang lain untuk segera menolong. Jadi belas kasihan ini lebih kuat, lebih besar dari apa yang disebut dengan empati. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah yang mendasari Tuhan Yesus. Jadi di dalam hati Tuhan Yesus terkandung bagaimana karakternya tentang cinta kasih, bagaimana kepeduliannya, bagaimana rasa emosinya untuk cepat menolong orang lain. Ia menjadi pribadi yang sangat peka terhadap orang lain. Nah, tentunya saudara-saudara, di tengah-tengah keprihatinan Tuhan Yesus yang sedang diperhadapkan karena peristiwa penganiayaan, bahkan sampai pembunuhan yang dilakukan Herodes terhadap Yohanes Pembaptis, spiritualitas berbelas kasih ini justru menjadikan Yesus semakin kuat. Saudara-saudara, ia memberi dan melayani banyak orang. Nah, tentunya pertanyaan kita adalah apa yang dapat kita refleksikan, saudara. Ada dua hal yang penting yang bisa kita tangkap di sana. Yang pertama, saudara-saudara, tentunya memberi itu tidak selalu menunggu hidup kita berkecukupan. Memberi itu tidak selalu menunggu kita untuk dapat memiliki hidup yang berkelimpahan. Dengan iman yang mengarah kepada Kristus, kita yakin bahwa di tengah keterbatasan yang kita miliki, bahkan di tengah keprihatinan hidup yang sedang kita hadapi, tidak melemahkan spiritualitas kita di dalam memberi kepada setiap orang. Karena ketika kita memberi dengan hati yang dilandasi dengan syukur, akan menjadi berkat. Dan berkat Tuhan yang kita terima itu begitu besar. Baik material maupun non-material. Jadi yang bagi kita pandang kurang, saudara, ketika kita bagikan dengan semangat rasa syukur, dan ketika kita imani, di tangan Tuhan menjadi sangat berkuasa. Dan di tangan Tuhan menjadi sangat berarti. Ketika kita memandang bahwa yang kita berikan itu tidak apa-apanya, tidak ada nilainya, begitu kecil, saudara. Tetapi ketika kita berikan itu dengan hati yang penuh syukur, kita akan memperoleh banyak sekali kelimpahan berkat dari Tuhan. Saya memberikan contoh, saudara-saudara, di televisi itu ada seorang ibu dan anak. Dia adalah artis yang berpura-pura menyamar menjadi seorang gelandangan dan peminta-minta. Dan ketika ia sedang mengalami kekurangannya,
ia sedang merasakan lapar, lalu kemudian mereka berdua, si ibu dan si anak ini meminta kepada seorang pedagang asongan. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika si ibu dan si anak itu meminta untuk pedagang asongan ini bisa berbagi kepada si ibu dan si anak tadi, rupa-rupanya pedagang asongan itu hanya memiliki 1 bungkus nasi, yang mungkin itu sangat berharga bagi si pedagang tadi. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Si pedagang tadi lalu kemudian memberikan nasi bungkus itu kepada si ibu dan si anak tadi. Dan ketika ia berikan, lalu kemudian si ibu dan si anak itu bertanya, kenapa Bapak memberikan itu? Dia menjawab, nanti toh saya bisa mendapatkan berkat lagi. Karena saya melihat kalian berdua sedang membutuhkannya. Kalian sedang sangat lapar. Walaupun saya sedang lapar, tetapi ketika saya memberikan itu kepada kalian berdua, kalian membutuhkan dan saya belajar untuk menolong kalian. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi nilai belas kasih yang tulus itu telah mengubah sebuah situasi dari situasi yang sangat individual, situasi yang penuh dengan egoisme, menjadi situasi yang penuh dengan kemurahan. Situasi yang penuh dengan cinta kasih. Ketika kita belajar untuk memberi kepada seseorang, kita sedang memberikan sebuah nilai-nilai yang baik kepada mereka. Bagaimana nilai-nilai tentang kemurahan itu menunjukkan bahwa apa yang kita miliki itu bukan hanya menjadi milik kita saja, melainkan juga ada hak yang diberikan Tuhan kepada kita, kepada dan menjadi hak bagi orang lain. Nah, tentunya saudara-saudara, memberilah dengan tanpa memandang siapa orang yang akan menerimanya, melainkan memberilah dengan cinta kasih, sehingga tindakan kita ini menjadi berkat bagi orang lain. Dan yang kedua, saudara-saudara, memberi tidak cukup dengan materi. Ada orang yang berpikir bahwa ketika ia sudah memberi dengan apa yang ia miliki, itu sudah cukup. Seorang ayah memberi kepada anaknya, tetapi ia tidak memberikan perhatian yang lebih kepada anak-anaknya. Sehingga anak-anak itu tetap menuntut dan memberi protes terhadap ayahnya. Bapak tidak memperhatikan aku, karena Bapak hanya memikirkan diri Bapak sendiri. Loh, tetapi saya kan sudah memberi apa yang kamu butuhkan. Rupa-rupanya si anak menjawab, aku tidak hanya butuh uang. Aku tidak hanya butuh materi, tetapi aku membutuhkan kasih sayang dan sebagainya. Jadi saudara-saudara, belajarlah untuk memberi. Tidak hanya terjebak dalam hal-hal yang bersifat material, melainkan belajarlah untuk memberi hati. Berilah hati kepada orang-orang terkasih kita. Berilah hati kepada pasangan kita. Berilah hati kepada anak-anak kita. Berilah hati kepada orang tua kita. Karena ada anak yang merasa ketika ia diberi tanggung jawab untuk belajar, ketika ia berhasil untuk menuntaskan studinya dengan nilai yang bagus, ia pandang itu sudah cukup bagi orang tua. Ini loh Bapak Ibu, nilai saya bagus. Tetapi tindakan-tindakan kesehariannya tidak mencerminkan bagaimana si anak ini harus belajar berbakti, belajar mengasihi orang tua, belajar untuk peduli terhadap orang tua, hormat terhadap orang tua, dan yang ternyata itu sangat dibutuhkan oleh orang tuanya. Dan inilah yang disebut dengan memberi tidak cukup hanya dengan materi saja, melainkan belajarlah untuk memberi dengan kemurahan hati, memberi dengan cinta kasih, memberi pengampunan, memberikan persaudaraan kita kepada orang lain. Bahkan dunia ini tidak hanya membutuhkan duniawi saja,
melainkan bagaimana juga kita membutuhkan semangat untuk berbelas kasih. Jadi memberilah bukan dengan semangat supaya saya dapat ini, supaya saya dapat pujian, supaya saya dapat yang lebih besar dari apa yang saya berikan. Tetapi memberilah dengan semangat karena kita telah memperoleh anugerah Allah melalui pengampunan dosa dan keselamatan di dalam Kristus Yesus. Jadi tindakan memberi kita adalah tindakan syukur kita atas karya penyelamatan Tuhan yang telah kita terima. Dan kita karena diselamatkan Tuhan, diampuni dosa-dosanya, kita pun belajar untuk dapat memberikan apa yang ada di dalam hidup kita bagi sesama. Tuhan memberkati kita dan selamat berbagi. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak. Jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, tiba saatnya kita akan bersama-sama mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan. Seraya kita diingatkan dengan firman-Nya di dalam 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-14 yang beginilah firman Tuhan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Seraya kita mempersembahkan firman Tuhan, kita renungkan dan kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 387 bait yang pertama. Kita akan memasuki doa syafaat, syukur, dan penutup. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami datang kepadamu
mengucapkan terima kasih dan syukur atas semua pemberian Tuhan sebagai anugerah yang kami terima. Tentunya pemberian-Mu tidak dapat kami hitung satu persatu, selain daripada kami mengucap syukur atas apa yang telah Tuhan berikan. Tentunya pemberian-Mu membawa dampak yang berarti dan sangat besar bagi hidup kami. Sehingga melalui firman Tuhan saat ini kami pun juga diajak untuk dapat memberi kepada sesama kami melalui apa yang kami miliki. Dan tentunya pemberian yang Tuhan maksud seperti itu adalah pemberian yang tidak hanya bersifat material, melainkan kami belajar untuk memberi dengan hal-hal yang lain. Kami memberi hati, memberi pengampunan, memberi perhatian, bahkan memberi cinta kasih kami kepada mereka. Karena dunia tentunya tidak hanya membutuhkan hal-hal yang bersifat material saja, melainkan juga hal-hal yang bersifat imaterial sebagai perwujudan untuk dapat membangun tatanan dunia menjadi lebih baik. Dan di sana dibutuhkan belas kasih, dibutuhkan cinta kasih yang tulus. Ajarlah kami ya Tuhan, di tengah-tengah keterbatasan kami, di tengah kekurangan kami pun dapat memberikan apa yang kami miliki dengan menjauhkan sifat-sifat ketamakan kami, menjauhkan sifat-sifat dengki kami, bahkan sifat-sifat untuk menguasai milik orang lain. Ajarkanlah kami untuk dapat memiliki belas kasih seperti Engkau. Karena apa yang kami miliki tentunya ada maksud Tuhan, bahwa ada sebagian yang kami miliki bukan semuanya menjadi hak kami, melainkan juga menjadi hak bagi setiap orang di dalam menolong mereka di tengah kesusahan dan penderitaan mereka. Bahkan di tengah gereja-Mu saat ini, ajarkan kami untuk dapat memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini, tentunya tatanan ekonomi saat ini menjadi lesu, tetapi tentunya tidak menjadi kendala bagi kami untuk terus memiliki spiritualitas memberi daripada menerima. Berkatilah kami, berkatilah pekerjaan kami, keluarga kami, kesehatan kami tentunya, bahkan masa depan anak-anak kami di dalam kasih dan kuasa-Mu. Terlebih di dalam masa depan anak-anak kami yang saat ini masih menempuh studi melalui media online. Kiranya Tuhan berkati kesungguhan belajarnya. Walaupun tentunya banyak hal yang berbeda yang dijalani di tengah masa-masa belajarnya, antara perjumpaan langsung di dalam kelas maupun melalui online. Tetapi Tuhan kuatkan mereka dan mampukan anak-anak kami sehingga mereka dapat terus bertekun di dalam belajarnya. Sehingga walaupun studi saat ini dilakukan tidak melalui perjumpaan langsung, banyak hal yang didapatkan secara positif melalui kelas-kelas tersebut. Demikian pula melalui ibadah kami yang saat ini masih kami lakukan secara online pula. Di tengah-tengah kasus yang saat ini semakin besar melalui banyaknya penyintas COVID-19. Tentunya gereja-Mu, bahkan gereja-gereja yang lain yang hari ini juga masih melakukan ibadah secara virtual. Kiranya Tuhan membuka hati kami untuk semakin mengandalkan hikmat Tuhan, sehingga kami belajar untuk lebih hati-hati, belajar untuk waspada, sehingga kami masih terus sabar melakukan ibadah-ibadah secara keluarga. Dan ada saatnya kami pun juga akan berjumpa di dalam ibadah-ibadah komunal. Tuhan berkati upaya kami saat ini, sehingga dengan kesabaran dan kehati-hatian kami, ini menjadi cerminan bagi iman kami untuk menjadi bijaksana, bahwa virus COVID-19 itu bisa saja memapar pada diri kami. Sehingga jangan sampai hal tersebut juga akan menimbulkan penderitaan bagi setiap orang. Dan tentunya melalui
persekutuan-persekutuan yang kami lakukan. Tuhan berkati ibadah keluarga kami, sehingga bagaimanapun walaupun ibadah dilakukan secara virtual, tetap membawa dampak dan mendatangkan berkat bagi kemuliaan Tuhan secara khusus, bahkan melalui kehidupan kami masing-masing. Kami serahkan bangsa dan negara kami serahkan gerejamu di tempat ini, bahkan bersama dengan Pepandan, Gandil dan Talang untuk terus menata melalui kenormalan baru, sehingga nanti ada saatnya kami pun juga dapat melakukan ibadah-ibadah secara langsung. Tuhan yang penuh kasih, sebelum kami akan akhiri ibadah ini, kami pun juga mempersembahkan persembahan-persembahan kami. Kiranya Tuhan kuduskan, sehingga persembahan-persembahan yang kami kumpulkan ini menjadi harum di hadapan-Mu dan berdampak baik bagi kelangsungan kehidupan pelayanan kami. Ampunilah segala dosa kesalahan kami Tuhan, dan hanya di dalam Kristus Yesus kami naikkan seluruh doa permohonan kami. Amin. Mari saudara kita bangkit berdiri dan kita akhiri ibadah ini dengan memuji Tuhan. Saudara yang terkasih, mari kita undur dan kita akhiri pada ini dengan bersama-sama menerima berkat Tuhan yang demikian. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.